Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian semuanya sehat agar dapat melakukan pembelajaran hari ini dan dapat melakukan kegiatan lainnya yang bermanfaat. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, pada hari ini kita masuk ke dalam bab 9, yaitu tentang sistem ekskresi manusia. Pada bab sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang sistem pernapasan. Pernahkah kamu memperhatikan tubuhmu ketika kamu selesai berolahraga? Biasanya kamu akan berkeringat dan frekuensi pernapasanmu meningkat. Pernahkah kamu berpikir mengapa tubuhmu mengeluarkan keringat? Mengapa keringat harus dikeluarkan oleh tubuh? Apakah ada zat lain yang harus dikeluarkan oleh tubuh? Bagaimana proses pengeluaran zat-zat tersebut? Agar mengetahuinya, ayo pelajari materi ini dengan seksama. Pada bahasan kali ini, kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar kalian dapat menyebutkan organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia, agar kalian dapat mendeskripsikan fungsi sistem ekskresi, agar kalian dapat menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi pada organ ginjal. Perhatikan gambar berikut. Gambar apakah ini? Ya, benar. Ini adalah gambar tumpukan sampah yang menggunung. Kemudian, perhatikan lagi gambar yang kedua berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, benar. Kalian benar sekali. Ini adalah gambar limbah. Coba kamu bayangkan ketika kamu melihat ibumu memasak, ketika kamu mencuci baju, mandi, atau memakan makanan dalam kemasan. Pasti dari kegiatan tersebut dihasilkan zat sisa atau yang kita kenal dengan sampah atau limbah. Kalau dihitung, pasti banyak sekali sampah yang menumpuk di dalam rumah jika tidak secara teratur dibuang. Sampah yang menumpuk tentu akan menjadi tempat berkembangnya berbagai penyakit. Nah, bagaimana jika itu semua ada di dalam tubuh kita? Sampah-sampah zat sisa hasil metabolisme ada di dalam tubuh kita. Jika kita tidak membuangnya, maka itu akan menjadi sumber penyakit. Berikut ini ada tugas 1, silahkan berdiskusi. Kalian diskusikan dengan temanmu, boleh lewat WA pribadi atau didiskusikan dengan orang-orang sekelilingmu yang mengetahui tentang pembelajaran ini. Berikutnya, kita masuk ke dalam struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia. Susunan sistem ekskresi pada manusia terdapat 4 organ. Yang pertama adalah ginjal, yang kedua adalah kulit, yang ketiga adalah paru-paru, yang keempat adalah hati. Pada hari ini kita khusus membahas materi tentang ginjal terlebih dahulu. Yang lain kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal terletak di kanan dan di kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang atau kita sebut dengan dorsal. Ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Ginjal berwarna merah karena banyak darah yang masuk ke dalam ginjal. Darah akan masuk ke dalam ginjal melalui pembuluh arteri besar dan akan keluar dari ginjal melalui pembuluh vena besar. Ada 3 lapisan, yaitu bagian luar disebut cortex renalis atau kulit ginjal, di bawahnya terdapat medula renalis, dan di bagian dalam terdapat rongga yang disebut dengan rongga ginjal atau pelvis renalis. Ginjal tersusun atas kurang 1 juta alat penyaring. Ibu ulang, ginjal tersusun atas lebih kurang 1 juta alat penyaring yang disebut dengan nefron. Bagian-bagian ginjal, yaitu nefron, merupakan satuan struktural dan fungsional ginjal karena merupakan unit penyusun utama ginjal dan unit yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. Sebuah nefron terdiri atas sebuah komponen penyaring atau badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran-saluran yang disebut dengan tubulus.
Setiap badan Malpighi mengandung gulungan kapiler darah yang disebut dengan glomerulus yang berada pada kapsula Bowman. Dan pada bagian inilah proses penyaringan darah dimulai. Medula renalis tersusun atas saluran-saluran yaitu tubulus proximal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus atau disebut dengan pengumpul yang terdapat pada medula. Lengkung Henle adalah saluran ginjal yang melengkung pada daerah medula yang dihubungkan tubulus proximal dengan tubulus distal. Pelvis renalis atau rongga ginjal berfungsi sebagai penampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Proses pembentukan urin yang pertama adalah tahap filtrasi. Pada tahap filtrasi, pembentukan urin dimulai dari darah mengalir melalui arteri aferen ginjal masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler-kapiler darah. Ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil keluar melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat. Cairan hasil penyaringan disebut dengan filtrat. Tersusun atas urobilin, urea, glukosa air, asam amino, dan ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Filtrat yang tertampung di kapsula Bowman disebut dengan urin primer. Berikut adalah tahap kedua, yaitu tahap reabsorpsi. Urin primer yang terbentuk pada tahap filtrasi masuk ke tubulus proximal. Di dalam tubulus proximal terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh yang disebut dengan tahap reabsorpsi. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut dengan urin sekunder. Kemudian, urin sekunder yang terbentuk dari proses reabsorpsi selanjutnya mengalir ke lengkung Henle. Kemudian berikutnya adalah masuk ke dalam tahap augmentasi. Setelah melalui lengkung Henle, urin sekunder sampai pada tubulus distal. Pada bagian tubulus distal masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah bercampur dengan zat-zat sisa tidak diperlukan lagi. Inilah yang merupakan urin sesungguhnya. Kemudian, urin tersebut disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal. Urin yang terbentuk selanjutnya keluar dari ginjal melalui ureter. Kemudian, menuju kandung kemih yang merupakan tempat penyimpanan urin sementara. Baiklah, kita sudah masuk ke dalam tugas yang kedua. Kalian baca tugasnya. Jika kalian tidak mengerti, kalian boleh tanyakan ke grup. Sekian penjelasan tentang struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan Ibu buka sesi untuk tanya jawab di dalam grup. Sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian dan kalian dapat mengerti dengan penjelasan yang Ibu berikan hari ini. Jika ada kekurangan Ibu mohon maaf. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.